Salam saudara-saudara, salam sukacita. Berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Saya Pendeta Muda Amorijaya STH. Saat ini saya akan membagikan kepada kita perenungan firman Tuhan. Semoga melalui perenungan firman Tuhan ini saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus dan saudara-saudara mengalami kuasa-kuasa kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Nah, saat ini saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Begini firman Tuhan, "Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa." Nah, terpujilah Tuhan yang mempunyai firman dan berbahagia kita yang merenungkan firman ini siang dan malam saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kepada kita tema saudara-saudara, yaitu teguh di dalam iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang teguh di dalam iman ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang berpegang kepada ketetapan, kepada firman yang dia dengar dan dia lakukan dalam kehidupannya. Kita melihat ayat 17 ini saudara, "Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus." Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang teguh di dalam iman adalah hidup oleh Roh Kudus. Dia percaya penuh kepada Roh Kudus, hidup dalam kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam kasih Tuhan, ia mengetahui bahwa setiap masalah yang terjadi dalam dunia ini saudara, semua adalah seizin Tuhan. Maka oleh karena probleman masalah kehidupan yang saat ini sedang terjadi dan merajalela terjadi dalam dunia ini saudara, di mana kita melihat di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi bahwasannya akan muncul pengejek-pengejek yang dikuasai oleh keinginan-keinginan hawa nafsu mereka, oleh hawa nafsu duniawi mereka saudara-saudara. Ya dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekarang saudara, banyak orang menghina-hina iman kita, banyak orang mengejek-mengejek kita karena kita mengikut Yesus, karena kita percaya kepada Yesus, karena kita meyakini Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghadapi hal demikian? Bahkan banyak orang berusaha mengejek orang Kristiani, bahkan mengkafir-kafirkan kita saudara, karena mereka menganggap kita adalah orang yang mentuhankan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka orang-orang yang mengejek-ngejek kita ini saudara, kita tahu bahwasannya mereka adalah dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini saudara, orang yang teguh di dalam iman, dia percaya kepada Roh Kudus. Dia percaya kepada kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ayat 20. "Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal." Yang kedua saudara,
setelah orang percaya kepada Roh Kudus, yang kedua adalah dia memelihara dirinya. Bagaimana cara kita memelihara diri kita? Ingat saudara, di ayat 20 disampaikan di situ. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya saudara, bahwa kita harus membangun iman kita ini dalam kesucian. Bagaimana kita menjaga kesucian kita? Yaitu dengan kita membangun persekutuan yang benar di hadapan Allah. Seperti apakah persekutuan yang benar di hadapan Allah, saudara? Allah ingin kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita terus membaca firman-Nya. Ketika kita saudara membaca firman Allah itu, maka Allah memberikan pencerahan-pencerahan yang baru kepada kita. Memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi berbagai probleman hidup. Ketika kita menghadapi berbagai goncangan badai kehidupan. Kita percaya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh di dalam iman kita, maka itu yang dikatakan dengan memelihara diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu memelihara diri kita? Kita perlu menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Kita perlu menjaga diri kita dari hal-hal yang munafik. Kita perlu menjaga diri kita dari hal-hal yang bersifat duniawi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah kompromi dengan hal-hal duniawi, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus pelihara diri kita sampai pada akhir hayat hidup kita. Karena kita tahu, saudara, bahwa tujuan akhir daripada kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal. Harta duniawi ini kita akan tinggalkan, saudara, dan semuanya bersifat sementara. Tetapi harta surgawi, imanmu, kekal sampai selama-lamanya, saudara. Kemudian saudara, kita lihat ayat 22. Tujukanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang teguh di dalam iman, saudara, berbelas kasihan. Kenapa saya katakan berbelas kasihan? Yang ketiga ini, saudara, adalah berbelas kasihan. Kenapa saya katakan berbelas kasihan, saudara? Karena orang yang teguh di dalam iman tentu memiliki belas kasihan, memiliki rasa kasih. Hatinya mudah disentuh dengan belas kasihan. Karena dia merasakan betapa dahsyatnya kemurahan Tuhan itu mengalir dalam kehidupannya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki belas kasihan, dia akan memberitakan tentang keselamatan itu kepada orang lain. Maka satu orang diselamatkan kepada Tuhan, maka beribu malaikat itu bersorak-sorak di dalam kerajaan sorga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi perintah bagi kita. Ini menjadi sebuah tugas bagi kita. Menjadi panggilan bagi kita untuk melayani Tuhan, saudara. Berbelas kasihan kepada orang lain dengan cara membawa mereka kepada anugerah itu, kepada kasih karunia itu, kepada jalan keselamatan, kepada kehidupan yang kekal. Menyelamatkan mereka dari dunia kegelapan menuju kepada terang Allah yang ajaib, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita saat ini, saudara. Semoga saudara dipelihara oleh Tuhan dan diberkati, dan semoga saudara mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara-saudara, salam.